Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita pada saat ini menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, terutama nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir mengikuti pengajian pada sesudah maghrib pada hari Jumat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam hormat juga untuk keluarga dan para sahabat beliau dan kepada umatnya yang patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari-hari sekarang ini para jemaah haji yang berangkat ke tanah suci dari negeri kita ini masih berdatangan, karena memang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, karena di bulan Zulhijjah itu ada hari raya Idul Adha Al-Mubarak. Kita doakan para hujjat, para jemaah haji dari negeri kita ini akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua beroleh haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minhum hajjahum. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna wa akhrijhum min adh-dhulumati ila an-nur birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, banyak para ulama kita memberikan semacam analisa yang berkaitan dengan umur atau usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kita. Para ulama menyebutkan bahwa umur atau usia yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, manusia diberikan umur fisik oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur fisik ini berupa bilangan tahun. Usia yang dijalani oleh manusia di kehidupan di dunia ini
sejak dari dia lahir sampai dia wafat. Umur fisik ini berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lain. Ada yang diberikan umur pendek, ada yang diberikan umur menengah, ada yang diberikan umur panjang, dan bahkan sampai usia lanjut. Nah, ini namanya umur fisik manusia, dari lahir sampai dia meninggal dunia. Tetapi para ulama menyebutkan di samping umur fisik, ada jenis umur yang kedua yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu umur dalam konteks jasa, karya, ilmu yang ditinggalkan oleh seseorang manusia walaupun dia sudah meninggal dunia. Warisan nilai, warisan ilmu, sedekah jariyah, hibah, wakaf, dan lain-lain sebagainya. Nah, umur yang kedua ini bisa lebih panjang daripada usianya yang pertama, yaitu umur fisik tadi itu, yang berupa bilangan tahun. Nah, kedua jenis usia ini menjadi perbincangan yang sangat menarik di kalangan para ulama, terutama ketika menuliskan biografi dari tokoh-tokoh dari masa ke masa. Almarhum Buya Hamka, ya, Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia, beliau lahir 1908, meninggal 1981, mengistilahkan umur yang kedua ini dengan sebutan diri. Dalam bahasa sekarang orang banyak menyebut the second age, umur yang kedua bagi manusia, di samping umur fisik yang pertama tadi. Buya Hamka menyebut umur yang kedua ini dengan istilah sebutan diri. Malah beliau mensitir sebuah syair yang diungkapkan oleh penyair kenamaan berasal dari Mesir, namanya Ahmad Shauqi Bey. Nah, ini terkenal di Mesir sehingga beliau diberi julukan dengan Amirus Syu'ara. Amirus Syu'ara artinya raja para penyair. Nah, di dalam salah satu syairnya Ahmad Shauqi Bey yang dikutip oleh Buya Hamka ini menyebutkan, ihfad li nafsika qablal mauti dzikra fa inna dzikra lil insani umrun fani. Artinya, peliharalah sebutan dirimu sebelum engkau meninggal dunia. Oleh karena sesungguhnya sebutan diri itu bagi manusia setelah dia mati adalah merupakan umur yang kedua bagi orang yang bersangkutan. Kata Buya Hamka, saya ingin mensitir apa yang dikatakan oleh beliau tentang umur yang kedua ini. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang dari dirimu, karena kenangan atas ketika hidupmu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia itu. Ketika kita masih belajar di sekolah dulu, kita juga sering diajarkan pepatah-pepatah oleh guru kita, di mana disebutkan harimau mati meninggalkan apa Pak? Belang. Karena yang dikenang orang dari harimau itu adalah belang, kulitnya. Gajah mati meninggalkan gading. Nah, manusia mati meninggalkan nama dan jasa. Nah, nama dan jasa itulah ketika manusia sudah meninggal dunia merupakan umur yang kedua bagi yang bersangkutan. Banyak orang yang telah dimasukkan ke dalam kubur namun sebutan dirinya tidak keluar dari kuburnya. Dan sebutan itu tidak bergema lagi dari kuburnya.
Akan tetapi ada orang yang sudah dikuburkan, tetapi sebutan dirinya keluar dari makamnya. Namanya, jasanya, karyanya, ilmunya senantiasa disebut orang selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan beratus tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya cuma berapa, Pak? Umur Nabi 63 tahun. 63 tahun. Tetapi sampai sekarang lebih dari 1400 tahun masih seperti kemarin saja hidup beliau menjadi sebutan siang dan malam. Inilah maksud yang dikatakan orang sesudah mati dia hidup kembali. Tapi hidup bukan secara fisik, tetapi sebutan dirinya yang keluar dari kuburnya, dan itu yang akan dikenal berupa jasa, berupa ilmu, berupa sedekah jariah yang dikerjakannya semasa dia masih hidup. Kita ambil contoh, umpamanya Imam Al-Bukhari, perawi hadis yang terkenal. Imam Bukhari ini di dalam sejarahnya beliau wafat secara mendadak di kota Samarkand pada tahun 256 Hijriah. Usia beliau hanya 62 tahun. Kurang lagi dari usia Nabi. Tetapi kitab karya monumentalnya berupa Sahih Bukhari usianya sudah lebih dari 1100 tahun. Sehingga kalau orang meriwayatkan hadis sering disebut rawahul Bukhari, namanya masih disebut. Kenapa? Karena dia meninggalkan karya, meninggalkan jasa, meninggalkan ilmu. Itulah usia kedua bagi Imam Bukhari. Contoh lain, ada seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab hadis Bulughul Maram. Sampai sekarang masih dirujuk dan diajarkan di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah kita. Beliau wafat di Mesir pada tahun 852 Hijrah dalam usia 79 tahun. Sementara karya beliau sudah berusia 590 tahun dan namanya masih disebut-sebut di dalam pengajian. Beliau juga meninggalkan murid-murid yang ternama seperti Imam As-Sakhawi, wafat 902 Hijrah, murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam As-Sayuti juga murid beliau, wafat 911 Hijriah. Imam Zakaria Al-Ansari, imam hadis, juga adalah merupakan murid beliau, 926 Hijriah. Jadi umur kedua itu bisa berupa ilmu, bisa berupa murid-murid yang ditinggalkan, hasil daripada didikan beliau. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara, kalau kita baca buku biografi para ulama kita, mereka bangga menyebutkan siapa gurunya, masyayikhuhu, kepada siapa dia berguru, kepada siapa dia belajar, disebutkan dalam biografi. Oh, guru saya ini. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, mereka juga menyebutkan siapa muridnya. Jadi dia juga bangga kalau muridnya menjadi ulama dan alim terkenal. Mereka bangga dengan siapa mereka berguru, dan mereka juga bangga menyebutkan siapa murid sebagai hasil daripada didikan mereka. Ada lagi kitab namanya Riyadhus Shalihin, kitab yang terkenal, kitab hadis. Ini karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampai sekarang dibaca, dipelajari orang, dianalisa, diajarkan kepada khalayak ramai. Imam Nawawi wafat pada tahun 676 Hijriah. Usia fisik beliau hanya 45 tahun. Dan belum sempat menikah. Jadi Imam Nawawi itu termasuk ulama-ulama yang tidak sempat menikah, sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena dia fokus kepada mengajarkan ilmu. Namun karya beliau hingga saat ini sudah berusia lebih kurang 765 tahun. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, terkait dengan masalah ini, kita teringat kepada sebuah firman ilahi dalam Al-Quran Al-Karim.
yaitu yang terdapat di dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Surat Yasin ini kan biasanya sangat akrab dengan kita. Kita baca ketika malam Jumat dan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Dalam surat Yasin ayat 12 itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Allah mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati, dan kami mencatat, merekam apa saja yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia dulu. Wa atharahum, bukan hanya amal yang mereka kerjakan selama hidupnya di dunia, tetapi kami juga merekam jejak amal mereka. Athar itu artinya jejak dari amal-amal yang mereka tinggalkan walaupun mereka sudah meninggal dunia. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami himpun di dalam kitab induk yang nyata. Jadi itulah umur kedua bagi manusia. Dan sesungguhnya umur kedua ini bisa kita rancang dari sekarang. Caranya bagaimana? Caranya buat amal, buat karya, buat jasa yang akan berjangka panjang. Tidak hanya sampai sebatas orang ini dipanggil meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, Al-Quran surah Al-Baqarah 167 menginfokan kepada kita bahwa semua penghuni kubur, orang yang sudah berada di alam barzakh, itu mereka ingin kembali ke dunia lagi. Untuk apa keinginan mereka kembali ke dunia? Karena mereka ingin menebus kesalahan-kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan yang sempat dilakukannya di dunia. Setiap orang yang mati tanpa terkecuali akan dihinggapi oleh perasaan menyesal. Penyesalan ini bukan hanya menimpa orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik selama hidupnya, tetapi juga akan menghinggapi orang-orang yang berbuat baik di dunia. Orang baik akan menyesal kenapa dulu kebaikan-kebaikannya tidak dia maksimalkan selama dia hidup di dunia. Orang jahat menyesal kenapa ketika di dunia dulu dia tidak mampu bertaubat dan meninggalkan kejahatannya sampai akhirnya dia dimatikan oleh Allah sesuai dengan ajalnya. Nah, Bapak-bapak dan saudara, sekarang tentu ada pertanyaan. Apa kira-kira upaya yang harus kita persiapkan untuk menciptakan umur yang kedua ini, the second age ini, al-umru tsani ini? Apa yang bisa kita lakukan selama kita hidup di dunia ini? Para ulama kita menyebutkan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Ini orang yang paling baik. Nah, kenangan orang yang diajarkan kepadanya Al-Quran itulah yang akan merupakan modal bagi dia di dalam menjalani umur yang kedua tadi itu, the second age. Yang kedua, lagi-lagi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari adalah khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus, orang yang paling baik
orang yang paling mulia akhlak dan budi pekertinya. Oleh karena itu di dalam pergaulan kita hidup di dunia ini, mari kita mempunyai akhlak yang baik di dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Karena budi baik itulah nanti akan dikenang oleh orang setelah kita meninggal dunia. Kan ada pepatah dulu waktu kita masih sekolah, pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan dikandung tanah, namun budi baik akan dikenang juga. Nah itulah umur kedua bagi mereka. Na'udzubillah kalau kita meninggalkan nama yang tidak baik. Yang ketiga, masih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi mengatakan, khairukum ahsanukum qada'an. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus dia ketika menghukum, ketika membuat suatu keputusan hukum di wilayah kehakiman. Hukum yang dijatuhkannya adil, tidak berat sebelah, dan itu nanti akan dikenang oleh orang setelah sang hakim ini meninggal dunia. Yang keempat, hadis riwayat Tirmidzi di dalam kitab sahihnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang paling baik adalah orang yang senantiasa diharapkan kebaikan-kebaikan dari dia. Wa yu'manu syarruhu, dan orang aman daripada kejahatannya. Jadi dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, sangat ditunggu-tunggu oleh orang kebaikan-kebaikannya itu. Yang kelima, langkahnya adalah seperti yang disebutkan di dalam Sahih Ibnu Hibban, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang terbaik ketika dia bermuamalah, berinteraksi dengan keluarganya. Keluarga ini kan bisa ring 1, bisa ring 2, bisa ring 3 dan seterusnya. Dia paling baik memperlakukan keluarganya, memperlakukan anaknya, istrinya, cucunya, ponakannya, saudaranya. Yang keenam, di dalam kitab Sahihul Jami, Nabi mengatakan, khairukum man at'ama ta'ama wa raddas salam. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang suka memberi makan dan suka menjawab salam, menebarkan kedamaian dan memberikan makan kepada yang membutuhkan. Yang ketujuh, Nabi mengatakan masih dalam Sahihul Jami, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, bagus perangainya. Ada lanjutannya. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang jahat adalah orang yang panjang umurnya tetapi jahat perangainya, kebalikan dari yang tadi. Yang kedelapan, dalam kitab Sahihul Jami disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Dan kemanfaatan yang diberikannya kepada manusia lain itulah yang nanti akan merupakan usia yang kedua bagi orang itu meskipun dia sudah tidak ada di dunia ini. Yang kesembilan, para ulama menyebutkan khairul ashabi indallahi khairukum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairukum li jarihi. Dalam kitab Sahih Adabul Mufrad, masih karya Imam Bukhari,
Teman yang paling baik di sisi Allah adalah teman yang paling baik memperlakukan sahabatnya, temannya, saudaranya, koleganya. Dan jiran atau tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik dia memperlakukan tetangganya. Nah, kan kita punya tetangga. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ada sahabat dekat kita, ada sahabat yang jauh. Nah, orang yang paling baik adalah orang yang memperlakukan sahabat dan jirannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk agama. Yang ke-10 mereka menyebutkan begini. Untuk menciptakan umur yang kedua itu, khairun nas dzul qalbil mahmum wal lisanus shadiq. Qalu saduqul lisan na'rifuhu ya Rasulullah. Fama mahmumul qalb? Qala huwa at-taqiyyu an-naqiyyu la ithma alaihi wala baqya wala ghilla wala hasada. Dalam kitab Sahihul Jami. Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang hatinya tulus dan lidahnya jujur, saduqul lisan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kami tahu tentang lidah yang jujur. Lalu bagaimana maksudnya hati yang tulus itu? Rasulullah kemudian menjawab dengan bersabda, orang yang hatinya tulus adalah yang hatinya suci, bersih, yang bertakwa, tanpa dosa, tidak suka berbuat onar, dan tidak menaruh rasa iri, dengki. Kalau orang Betawi menyebut dengki itu apa? Sirik. Saya juga tidak tahu itu dari mana mereka menyebut sirik. Sirik, dengki, iri, apa lagi? Hasad. Kita semua minta perlindungan kepada Allah dari baca qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi ketika Nabi duduk bersama para sahabat beliau di masjid, tiba-tiba masuk ke majelis itu seseorang. Ketika Nabi melihat orang itu masuk, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kamu lihat orang yang masuk itu? Huwa min ahlil jannah. Orang ini bakal menghuni surga. Besoknya seperti itu lagi. Dia datang, Nabi mengatakan, lihat itu, ahli surga sudah datang. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi masih berkomentar, orang ini calon penghuni surga. Makanya ada salah seorang sahabat berinisiatif. Dia ingin tahu kenapa Nabi mengatakan orang ini ahli surga, apa istimewanya orang ini. Lalu dia berpura-pura datang kepada orang itu. Dia mengatakan, saya sedang bersengketa dengan bibi saya. Saya sedang marahan dengan bibi saya. Oleh karena itu saya nggak mau pulang ke rumah. Bolehkah saya menginap di rumah Anda barang beberapa hari? Kata orang ini, boleh, silakan. Dibawalah ke rumahnya. Dia nginap di rumahnya itu beberapa hari. Dia perhatikan kelakuan orang ini. Tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Ibadahnya pun biasa-biasa saja. Malam dia salat tahajud, tapi salat tahajudnya biasa-biasa saja. Tidak berat-berat amal. Ini yang membuat dia menjadi penasaran. Kenapa Nabi mengatakan dia ini masuk surga? Jadi calon penghuni surga. Setelah beberapa hari akhirnya dia berterus terang. Saya ingin tahu kenapa Rasulullah menyebutkan Anda ahli surga. Itulah dia berterus terang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita. Saya ini seperti yang Anda lihat.
Tetapi dia kemukakan, illa annani la ahsidu ala ahadin minal muslimina abadan. Saya ini biasa-biasa saja, tetapi saya tidak pernah sedetik pun meniri atau dengki kepada salah satu dari orang muslimin, siapapun dia. Jadi orang ini dia selalu menjaga hatinya, membersihkan hatinya daripada sifat dengki. Saya tidak pernah dengki kepada siapapun. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, saya tidak pernah menaruh sedikit pun rasa dengki. Rupanya inilah yang membawa dia ke surga, karena dia tidak menaruh dengki kepada orang-orang muslimin yang lainnya. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, kelihatannya target yang harus kita lakukan untuk menciptakan, merancang usia yang kedua ini adalah menjadi orang yang terbaik. Yang dalam terminologi Al-Quran disebut orang terbaik dan termulia. Kalau surah Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ketika kita salat jenazah, di takbir ketiga juga kita menambahkan doa Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Nah, target untuk mencapai usia, untuk menciptakan usia yang kedua ini dalam terminologi hadis disebut dengan istilah yang terbaik. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi menyebutkannya khairukum, afdalukum, akmalukum, khairun nasi, anfa'uhum, wa ahsanukum. Jadi, jadilah orang yang terbaik dalam segala hal kepada orang lain. Buat amal, buat jasa, wariskan ilmu, wariskan keteladanan, sehingga itulah yang akan merupakan modal bagi kita di dalam usia yang kedua tadi. Kenapa kita sekarang masih menyebut para pahlawan-pahlawan kita yang banyak sekali yang berjasa di dalam memerdekakan negeri ini? Karena mereka meninggalkan jasa, masih disebut, diberi gelar pahlawan nasional. Kenapa? Karena jasa, warisan nilai, warisan keteladanan yang ditinggalkan oleh mereka kepada generasi, kepada anak cucu di belakang hari nanti. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan usia atau yang dalam istilah kita disebut dengan umur. Istilah umur ini terdiri daripada 3 huruf bahasa Arab umur, tapi sudah diadopsi ke dalam bahasa kita. Umur itu terdiri daripada 3 huruf, huruf ain, huruf mim, huruf ra, amara. Kata-kata amara ini digunakan oleh kitab suci kita Al-Quranul Karim dengan segala bentuk untuk arti-arti sebagai berikut. Jadi dalam Al-Quran kalau ada kata-kata amara, ya'muru, imara, itu artinya bisa yang pertama, umur itu jangka waktu seseorang hidup di dunia. Muddatul haya minal wiladati ilal maut. Itu namanya umur. Yang kedua, amara ini bisa berarti memakmurkan, memelihara, mengurusi. Makanya dalam surah At-Taubah ayat 17 sampai 18 itu ada firman ilahi. Saya tidak tahu di sini ada enggak. Ini ayatnya. Innama ya'muru. Nah, di sini ada kata-kata umur. Amara ya'muru. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakun minal muttaqin. Nah, ada kata-kata ya'muru. Ya'muru di sini artinya bukan umur,
tapi memakmurkan, memelihara dan mengurus. Dalam konteks ini adalah masjid. Ada lagi istilah umrah. Kan ada haji, ada umrah. Umrah juga berasal dari kata-kata amara itu. Kenapa umur itu dikaitkan dengan umrah? Disebut umur karena masa hidupnya di dunia merupakan kesempatan baginya untuk memakmurkan Baitullah. Jadi orang umrah itu kan meramaikan orang tawaf di Ka'bah. Nah, berkisar disitulah kata-kata umur yang kemudian sudah kita jadikan sebagai bahasa Indonesia, yang disebut juga dengan istilah lain adalah usia. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ada perbincangan ya yang terjadi di antara para ulama-ulama sufi, ulama-ulama akhlak. Ya. Perbincangan ini berkisar tentang apakah seseorang itu ingin mati cepat atau tidak ingin segera mati, atau ada alternatif lain. Nah, timbul pertukaran pikiran di antara tiga ahli hikmah atau tasawuf. Yang seorang mengatakan begini, saya lebih suka lekas mati. Jadi dia pada prinsipnya saya ingin cepat mati. Temannya bertanya, kenapa? Kenapa Anda ingin cepat mati? Dia menjawab, karena jika aku lekas mati, aku cepat pula dapat memandang wajah Tuhanku dan menikmati hasil dari amal-amalku selama hidup di dunia. Temannya itu menjawab, kalau aku ingin umurku panjang, saya berharap pada Tuhan agar diberikan kesempatan hidup lebih lama lagi. Temannya bertanya pula, mengapa begitu? Kenapa kamu ingin hidupmu lebih lama, umurmu panjang? Kalau yang satu tadi kan saya ingin cepat mati. Apa alasannya? Kalau saya cepat mati, saya cepat ketemu dengan Allah. Kalau yang ini tidak, saya ingin umur panjang. Kenapa? Karena temannya bertanya, mengapa? Dia menjawab, supaya lebih banyak saya merasakan nikmat beribadah kepada Allah, supaya lebih lama pula lidahku dapat menyebut namanya dan mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Itu alasannya. Nah, kemudian dia bertanya kepada yang ketiga, kan tadi 3 orang. Kalau Tuhan bagaimana katanya? Bagaimana pendapat Tuhan? Dia menjawab, saya menerima saja apa yang ditentukan oleh Allah. Jika usiaku dipendekkan, aku bersyukur karena tidak terlalu lama saya tinggal di dunia yang penuh dengan tipu daya ini, dan lekas saya mempertanggungjawabkan amal saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika umur saya dipanjangkannya, saya akan bersyukur karena lebih lama saya dapat berbuat baik kepada sesama manusia dan mempersembahkan ibadah kepada Allah Tuhan saya. Demikianlah tukar fikiran di antara 3 orang ini kemudian menjadi perbincangan yang mendalam di kalangan para ahli sufi dan para pakar akhlak. Akhirnya ada yang mengambil kesimpulan, ketiga-tiga pendirian ini sebenarnya pendirian yang baik, tetapi pendirian yang ketiga itulah yang lebih baik daripada 2 pendirian yang pertama dan yang kedua. Mereka mengatakan, memang dunia ini adalah tempat yang penuh dengan tipu daya. Dunia adalah tempat sandiwara dan main-main, dan banyak lagi kata-kata lain tentang keburukan-keburukan dunia. Benar, semuanya itu benar. Tetapi itu bagi orang yang mau ditipu dan diperdayakan oleh dunia. Tapi bagi mereka yang waspada, dunia itu adalah tempat yang menyebarkan benih kebaikan yang akan dituainya kelak kehidupan di kehidupan kemudian hari. Hidup yang sebenarnya dan hidup yang kekal dan abadi itu memang hidup di akhirat. Orang tidak bisa sampai kepada akhirat kalau dia tidak melalui dunia ini.
Maka kalau orang berkata, ingatlah olehmu engkau pasti mati, perkataan ini pun dapat dijawab, setelah mati engkau akan hidup kembali. Jika berkata bahwa hidup yang sebenarnya hidup ialah akhirat, maka kita pun dapat berkata nasib kita di akhirat itu pun ditentukan oleh perjuangan kita di dunia ini. Untuk akhirat, dunia tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu ada doa yang sering kita sebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat itu sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada engkau, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi engkau jangan lupa bahagiamu di dunia, karena akhirat yang baik itu akan dicapai dengan dunia yang baik pula. Mustahil akhirat yang baik kita capai dengan dunia yang jelek, tidak mungkin, karena akan ada nanti hukum balas, hukum perbalasan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah itu tidak senang, tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Sudah waktu, masih waktu belum? Bentar lagi. Jadi Bapak dan Saudara, kesimpulannya, marilah kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini merancang dengan baik untuk umur kita yang kedua itu. Jangan kita hanya meninggalkan umur yang fisik itu saja. Setelah umur fisik sudah selesai, ciptakan umur itu. Karena dalam surah Yasin tadi, Allah akan merekam amal perbuatan kita selama hidup di dunia, dan juga Allah akan merekamkan jejak amal kita, terutama yang berjangka panjang. Warisan nilai, warisan jasa, warisan ilmu yang kita ajarkan. Kalau Bapak mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, anak itu bisa baca Al-Quran karena Bapak yang mengajarkannya. Ini adalah ilmu yang akan mempunyai efek jangka panjang. Dan itulah usia yang kedua. Jadi oleh karena itu saya berpendirian, orang yang paling baik itu adalah guru, muallim, orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Itulah merupakan umur kedua bagi dia. Nah, terkait dengan guru ini, para ulama mengatakan guru ini bertingkat-tingkat juga, Pak. Ada yang disebut dengan mudarris. Mudarris itu dia hanya mengajarkan mata pelajaran satu selesai, namanya mudarris. Di atas mudarris itu ada yang disebut dengan muallim, mengajar juga, tetapi dia bukan hanya sekedar mentransfer knowledge, tetapi dia menanamkan juga keadaban, keteladanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di atas itu ada lagi yang disebut dengan muaddib. Muaddib itu artinya yang mengajarkan peradaban, yang mengajarkan orang itu menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang berakhlak. Nah, mudah-mudahan kita dapat merancang umur yang kedua ini, dan insya Allah umur kedua itu yang akan dikenang orang dan akan mempunyai dampak panjang walaupun kita sudah meninggal dunia, berupa karya, berupa jasa, berupa warisan nilai, merupakan sedekah jariah, hibah, wakaf, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini masjid kita ini, orang-orang yang berjasa itu dia akan kecipratan terus pahala, dan namanya masih akan disebut orang, walaupun orang yang bersangkutan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa merancang umur yang kedua ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Pak kajian kita pada maghrib ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sampaikan, dan yang salah tentu dari saya, dan saya mohon ampun dan istighfar kepadanya. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam beramal, diberikan kesehatan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bertawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pertukaran tiga tadi, saya lebih cenderung kepada yang ketiga. Kita serahkan saja kepada Allah.
Yang penting mari kita memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan berbuat baik, menjadi orang yang terbaik. Jangan naudzubillah menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.